tanyalah sama customer kalau misalnya, datang ke toko atau punya ke online-nya, punya nomor teleponnya, coba minta sedikit aja, testimoni berupa video pendek, ya 30 detik, 60 detik, atau 90 detik, yang minta review bagaimana pengalaman mereka mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan jasa dari usaha teman-teman. 17 Agustus berikan, diskon sesuai dengan kemerdekaan RI, atau diskon sesuai umur, atau apapun itu. Jadi promo akan memancing orang untuk membeli, mencoba, apalagi orang-orang yang belum pernah beli, ketika ada promo, nah ini kesempatan mereka untuk memanfaatkan promo itu untuk membeli. Kita bikin, bagaimana orang menggunakan produk kita dalam berbagai suasana. Atau misalnya jualan kopi, lagi panas-panas terik, enak minum es kopi dingin misalnya, produknya kopi gitu ya. Nah ini bisa jadi konten. Podcast naik kelas. Podcast naik kelas. Udah lama nggak nongol di podcastnya sendiri loh. Karena kemarin sempat beberapa waktu kita kedatangan tamu dan, kita ada syuting di luar bersama dengan banyak narasumber lainnya. Dan kali ini kita kembali lagi di podcast Naik Kelas bersama saya Mister Popo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat ya salamnya. Dan hari ini, spesial lagi, saya harus bermonolog, berbagi beberapa tips buat teman-teman UMKM nih, terutama buat teman-teman yang punya usaha, mungkin yang baru mulai, yang bingung, ceritanya gitu ya, yang teman-teman mungkin udah punya sosmed, ada Instagram, ada TikTok, ada konten, sosial media yang lain, misalnya WhatsApp bisnis misalnya, tapi bingung untuk mengisi kontennya apa. Meskipun di luaran sana banyak contoh atau ide-ide dari beberapa, usaha-usaha yang teman-teman follow, atau juga banyak konten kreator yang menyarankan bikin seperti ini. Nah, sekarang saya akan membagikan sedikit tips buat teman-teman UMKM, di mana nggak akan kebingungan lagi mau posting apa, nggak melulu posting foto produk terus gitu ya. Nah, kita langsung aja kita mulai tipsnya. Yang pertama adalah tutorial penggunaan produk. Jadi ini penting banget, kenapa? Karena kadang-kadang ya tadi ya, kita punya usaha yang sering kita foto adalah price list, yang sering kita foto adalah kemasan produk. Nah, ini yang ide pertama adalah tutorial penggunaan produk. Nah, ini misalnya contoh ya, kalau saya punya usaha namanya Beras Organik Orais. Jadi ini adalah beras, yang saya foto bukan berasnya, tapi bagaimana menggunakan produk beras ini. Jadi kan kalau saya misalnya punya beras merah, beras putih, beras hitam. Nah, di sini bisa saja idenya adalah bagaimana saya membuat konten singkat entah 30 detik, entah 60 detik atau 90 detik yang menceritakan bagaimana proses memasak misalnya. Ini kan proses menggunakannya gimana. Dari berasnya kita buka kemasan berasnya misalnya, kita tuang ke kita cuci, taruh di rice cooker sampai ada di meja makan dan menuju ke suapan pertama bersama dengan lauk-lauknya. Di situ kita bisa bikin konten yang beragam. Baik dari bisa foto aja, beberapa foto kalau misalnya di Instagram bisa kita tumpuk tuh sebagai karusel atau tumpukan foto-foto. Atau kalau misalnya video ya bisa aja langsung menggunakan, eee, video kita potong-potong dan kita susun ceritanya dan kita ceritakan bagaimana kita menggunakan produk tersebut. Dari cara memasak, menyiapkan, sampai memakan dan kita review di sana. Itu adalah ide pertama. Jadi tergantung nih, misalnya kalau baju ya lagi-lagi teman-teman bisa, pakainya gimana, cara pakainya gimana, tutorial menggunakannya gimana. Misalnya hijab juga sama, cara pakai hijab, nah itu kan banyak sekali ya. Cara pakai hijab, tipe 1, tipe 2, tipe 3, nah dikasih tutorialnya. Nah itu adalah tips pertama dari saya. Yang kedua adalah cerita di balik produk. Nah, ini penting sekali karena cerita di balik produk ini bisa macam-macam. Bisa jadi misalnya, lagi-lagi misalnya saya gitu ya. Saya punya usaha beras organik. Kenapa? Karena waktu
saya mau bikin usaha ini, saya lulusan teknologi pertanian. Nah, ini bisa jadi konten misalnya. Owner-nya siapa? Kita bercerita dari sisi owner. Cerita di balik produknya adalah orang yang membuat produknya. Ini bisa jadi sebuah konten yang panjang. Jadi bisa banyak konten muncul dari sini. Dari sisi ownernya, dari sisi kenapa si Anda sebagai pemilik usaha itu membuat usaha ini, kemudian kenapa produk ini dipilih, kemudian bagaimana ide-ide ini berjalan sehingga akhirnya menjadi sebuah produk. Nah, itu adalah cerita di balik produk. Bisa jadi mungkin proses pembuatan ini juga termasuk tadi ya, membuat produknya dan dari nol kita videokan, proses produksi di tempat produksi teman-teman. Misalnya teman-teman punya usaha somai, bisa jadi cerita di balik produknya adalah teman-teman belanja bahan. Bahan apa yang dipilih, misalnya pakai tenggiri tertentu, belanja di mana, itu kita videokan, kita fotokan atau kita videokan. Dan itu kalau kita bikin serial cerita di balik produk, akan panjang sekali. Saya pikir mungkin setahun diceritakan nggak habis-habis. Dan itu terus berkembang seiring dengan nanti pertumbuhan misalnya, oh item saya bertambah dan lain sebagainya. Gitu ya, itu nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah testimoni pelanggan. Nah, ini seringkali yang kita posting, saya sering banget lihat ya teman-teman UMKM tuh kalau ya sebagai, pedagang juga, kita pengen kalau misalnya ada chat pujian atau review, itu kita screen capture terus kita tampilkan entah di WhatsApp status, di story Instagram, dan lain-lain. Memang itu menunjukkan bahwa ada, kepuasan customer. Nah, tapi ada yang menarik juga nih menurut menurut saya, kalau teman-teman berhasil, mengambil tangkapan layar atau video misalnya. Nah, tanyalah sama customer kalau misalnya, datang ke toko atau punya ke online-nya, punya nomor teleponnya, coba minta sedikit aja, testimoni berupa video pendek, ya 30 detik, 60 detik, atau 90 detik, yang minta review bagaimana pengalaman mereka mengkonsumsi atau memakai atau menggunakan jasa dari usaha teman-teman. Nah, ini yang akan kita koleksi banyak sekali video-video yang bisa kita putar. Jangan lupa ya, misalnya kita mau tampilkan ini di Instagram atau formatnya bisa portrait atau landscape dan kita request-nya minta gitu, "Mohon maaf apa berkenan Bapak Ibu untuk mengirimkan foto atau video berupa review langsung atau mukanya kelihatan dengan produknya, kasih reviewnya mereka udah pakai berapa lama, pengalamannya seperti apa, kalau ada rekomendasi seperti apa." Nah, ini videonya kita koleksi dari mereka, kalau bisa dikasih, eee, insentif buat mereka atau diskon lah bagi orang-orang yang memang memberikan, reviewnya. Ini penting sekali supaya konten kita dibanjiri juga dengan review-review, video dan ini juga akan memancing customer lain untuk memberikan review juga. Kemudian, nih yang keempat gitu ya, yang keempat adalah promo dan giveaway. Nah, ini ya memang mungkin akan sering, teman-teman udah sering melakukan juga, tapi jangan lupa ini kita kita lakukan secara berkala. Bisa jadi sebulan sekali, bisa jadi kita buat, setahun 4 kali gitu ya, kita bagi tergantung misalnya lagi apa nih, lagi lebaran, lagi awal tahun, lagi musim liburan, dan lain-lain. Kita bikin promo. Promo ini misalnya kita bikin poster atau kita bikin video yang menarik, yang memberikan informasi bahwa jangan cuman poster aja sih, jadi ada bikin video, ada storytelling sedikit ya, kita bilang, "Wah, menjelang akhir tahun, kita cuci gudang," misalnya gitu. Nah, ini kita mau mencuci gudang dan ada diskon besar-besaran. Atau misalnya setiap 17 Agustus berikan, diskon sesuai dengan kemerdekaan RI, atau diskon sesuai umur, atau apapun itu. Jadi promo akan memancing orang untuk membeli, mencoba, apalagi orang-orang yang belum pernah beli, ketika ada promo, nah ini kesempatan mereka untuk memanfaatkan promo itu untuk membeli. Nah, yang kedua tadi adalah giveaway. Jadi ada promo dan giveaway. Kalau giveaway kita buat, gratisan, tapi syaratnya ada banyak misalnya. Harus follow akun ini dulu, harus beli 3 dapat giveaway 1 atau 2 dan lain sebagainya. Jadi ini akan memancing orang yang mungkin sudah lama tidak beli, jadi beli. Orang yang belum pernah beli, jadi beli. Atau orang yang memang langganan, ya mereka berpartisipasi karena adanya, eee ini korespondensi antara si kita sebagai pemilik usaha atau brand,
Kemudian mereka juga akan terlibat, wah seru juga nih ada promo atau ada giveaway. Kemudian yang kelima, kolaborasi dengan influencer lokal. Ini penting sekali ya menurut saya ya. Karena banyak sekali kita lihat, usaha-usaha kuliner yang ada ya dimanapun sekarang gara-gara influencer atau selebgram atau food vlogger gitu ya, food reviewer yang mereka posting tiba-tiba usahanya jadi duar, mendadak rame sekali. Dan ini kita bisa undang mereka loh sebenarnya. Ada teman saya profesinya sebagai food reviewer atau vlogger makanan gitu ya. Dia sering kali diundang sama UMKM ini, yang punya tempat makan ataupun, ya jualan online atau offline diundang. Mereka diundang rame-rame, di-prepare makanan. Jadi mereka sekali ngundang nih si UMKM ini bisa 5 reviewer atau jadi rame-rame datang, mereka dihidangkan semua menu yang ada untuk coba sambil foto dan video. Ya memang ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang mau kita undang secara gratis, ada yang mau mungkin ya food reviewer ini juga berbayar, ada yang punya rate tertentu. Nah cobalah dari, teman-teman yang reviewnya review lokal, misalnya di Tangsel atau di Jakarta gitu atau di mana, cobalah cari list dulu siapa kira-kira, eee, food misalnya food vlogger yang mau dituju atau selebgram yang mau dituju atau influencer lokal yang di tempat kita dulu. Kalau misalnya mereka, wah ternyata rate mereka mahal, coba diturunin dulu. Mungkin yang levelnya followersnya nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu banyak, kita coba undang mereka dan barangkali mereka mau. Ya kalau kita punya budget ya silakan bayar gitu ya. Nah, biasanya ini ada transaksi juga nih. Boleh nggak videonya saya minta? Boleh nggak videonya saya minta mentahnya supaya nanti saya bisa post sendiri. Jadi kita punya file, mereka juga akan posting dan ini dampaknya luar biasa besar. Saya yakin kalau teman-teman melakukan ini, ya ini judulnya juga influencer dan selebgram ini bisa menginfluence orang untuk membeli produk kita. Jadi inilah yang kelima. Kemudian yang keenam, ini agak mirip sama tadi ya cerita di balik produk tapi agak berbeda. Judulnya adalah nomor 6 ini adalah behind the scene. Nah, behind the scene ini kalau saya yang sering saya lakukan, saya punya usaha kue juga gitu ya. Yang saya buat konten sehari-hari adalah proses, pembuatan. Misalnya saya punya toko kue atau saya punya usaha beras tadi, ketika sedang menyiapkan, misalnya truk beras lagi dateng nih, saya videoin tuh, proses, bongkar muat beras gitu. Jadi kelihatan pegawai-pegawai saya lagi angkat-angkat beras, terus diturunin, atau lagi packing, atau kalau misalnya usaha kuliner saya videoin tuh lagi mixer pakai alat-alat, mixer, adonan, lagi di oven, terus lagi keluar dari oven ada uap-uapnya, ada asapnya, terus saya bilang, "Wah, wangi banget," jadi pengen jadi lapar dan lain sebagainya. Itu adalah behind the scene. Jadi kita menunjukkan, dapur kita, atau usaha kita ini juga bisa dilihat orang. Di sini juga bisa kelihatan kan, bersih atau enggak, prosesnya seperti apa, higienis atau tidak, atau ngaduknya pakai tangan mungkin. Nah, ini kan bisa kelihatan, ada ceritanya. Atau ya tadi seperti yang saya bilang di konten yang sebelumnya tadi, kalau misalnya kita ke pasar itu kan juga bagian dari behind the scene. Atau lagi ngedesain sesuatu, kalau misalnya teman-teman, punya usaha baju dan lain sebagainya, ketika ngedesain, nah itulah kita semuanya jadi konten gitu ya, dan itu bisa memenuhi banyak konten selama bertahun-tahun gitu. Kemudian yang nomor 7 adalah konten edukasi. Nah, ini bisa macam-macam juga. Misalnya menjelaskan mengenai product knowledge, mengenai gizi, mengenai misalnya kalau makanan ya, mengenai, bagaimana, membuat tadi, tapi dalam sisi edukasi. Misalnya saya menggunakan bahan ini adalah bahan yang aman untuk anak, tidak menggunakan bahan pengawet. Kenapa saya memilih bahan ini? Karena begini begini. Kemudian kita juga bisa jelaskan di, product knowledge ini atau di konten edukasi ini misalnya, kalau kita mengkonsumsi ini kenapa? Dampak kesehatannya apa? Misalnya saya punya usaha beras organik. Saya selalu menjelaskan ke orang sebelum membeli, kenapa sih harus organik? Kenapa memilih organik ketimbang beras biasa misalnya? Apa perbedaannya apa? Komparasinya apa?
eee, kenapa mereka harus membayar mahal sedikit untuk beras organik, dampak kesehatannya bagi, mereka yang konsumsi dan keluarga apa, dampak ekonominya apa. Ternyata dengan investasi sedikit, mereka dalam jangka waktu yang panjang, mereka mendapatkan kesehatan yang jauh lebih terjamin misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang, kita masukkan dalam konten edukasi. Begitu pula dengan jasa misalnya. Kenapa bisa pakai kita sih, jasa kita? Kenapa memakai, misalnya olahraga ya, saya adalah trainer yoga gitu. Kita jelasin, yoga itu apa, ada teknik-teknik apa saja dan itu Eee, bagus untuk kesehatan, untuk apanya. Nah, itu adalah konten-konten edukasi. Jadi banyak sekali kita bisa susun satu persatu secara skripnya apa, kemudian habis itu narasinya seperti apa. Tinggal kita take video dan itu kontennya lagi-lagi bisa banyak sekali. Kemudian yang kedelapan, ini adalah tantangan atau challenge. Ini mirip-mirip sama giveaway sih biasanya, tapi biasanya kalau, challenge ini akan melibatkan audiens kita yang udah follow Instagram kita ataupun customer kita challenge mereka. Misalnya, foto paling keren dengan produk baju saya atau, foto bikin video singkat tentang, pengalamanmu dengan produk yang kita punya atau jasa yang kita punya, lalu di-tag dengan beberapa orang gitu ya, maka kalian akan mendapatkan ini, mendapatkan likes yang paling banyak akan dapat TV berwarna misalnya, TV berwarna lagi. Ya atau dapat bonus, makan beras seumur hidup. Nah ini challenges semakin sulit, yang ikut semakin banyak, eee eee, syarat dan ketentuan berlakunya juga berlapis misalnya, tapi itu memacu orang untuk, memposting dan ini akan mempromosikan produk kita tentunya. Kemudian nomor 9 ini mirip-mirip juga, tapi agak sedikit berbeda adalah penggunaan produk di kehidupan sehari-hari. Nah, ini mirip gabungan antara testimoni, kemudian review dari, eee, produk itu sendiri di orang-orang, tapi kita bisa bikin konten ini misalnya, keseharian bersama baju kaos ini misalnya. Saya langganan kaos polos, saya bisa bikin video tentang enaknya memakai kaos polos ini di hari-hari yang panas. Ini kan kayak lagi panas pakai baju ini enak menyerap keringat. Terus, apa misalnya lagi hujan, cepet kering kalau dry fit misalnya. Nah ini kita bikin, bagaimana orang menggunakan produk kita dalam berbagai suasana. Atau misalnya jualan kopi, lagi panas-panas terik enak minum es kopi dingin misalnya, produknya kopi gitu ya. Nah ini bisa jadi konten. Jadi kita sesuaikan dengan mood-nya lagi apa, suasananya lagi apa, dan penggunaan sehari-hari. Dan jadi orang tahu nih ketika orang nonton konten ini, oh kalau lagi begini pakai ini bisa. Nah ini adalah konten, iklan yang saya pikir kalau teman-teman membuat, dalam konten keseharian akan sangat mudah sekali. Yang terakhir, nah ini, mirip-mirip juga, kayak mirip-mirip tapi spesifik gitu ya, adalah penawaran spesial di hari besar. Ini melihat, banyaknya FOMO ya di tengah, masyarakat kita. Kalau lagi promo apa-apa pasti dibeli. Saya inget ini, yang promo besar biasanya pas lebaran, pas awal tahun atau, tahun baruan. Kemudian hari besar agama lain misalnya Natal, kemudian apalagi Mas? Tahun baru Cina, itu juga 17-an, wah banyak itu. Jadi setahun tuh kita lihat nih kalender, kita lihat kalender nih, biasanya promo apa, dan biasanya produk-produk yang promo di hari-hari besar kecenderungan laku keras jelas. Saya juga punya season, kalau saya punya toko kue tentu saja seasonnya tadi, lebaran pasti itu orderan melimpah ruah, Natalan, tahun baru Cina. Nah itu 3 itu. Jadi silakan teman-teman punya berbagai macam produk, bisa kita sesuaikan dengan hari besar yang sesuai dengan produk kita. Kita buat promo yang menarik, kalau bisa kita promo besar-besaran nggak apa-apa, untung tipis nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang rugi juga nggak apa-apa, yang penting produknya orang beli dan coba, setelah promo lewat mereka suka,
mereka follow, mereka mengikuti jadi pelanggan loyal. Begitu ya teman-teman. Begitulah 10 tips dari saya untuk membuat konten. Jadi saya yakin kalau teman-teman melakukan 3 aja dari yang saya sampaikan, maka teman-teman nggak akan kehabisan ide untuk membuat konten. Nah terakhir, jangan lupa untuk tetap follow podcast kita Naik Kelas Indonesia. Dan ikutin semua Instagramnya, YouTube-nya, TikTok-nya untuk mendapatkan tips-tips lebih banyak lagi. Dan kemudian bisa mengikuti kelas-kelas yang mungkin akan kita selenggarakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.